Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pemasaran global dan di pertemuan keempat ini kita akan ngobrolin tentang lingkungan perdagangan global. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, itu mayoritas negara-negara di dunia lebih tertarik untuk melakukan kerjasama ketimbang perang. Karena mereka melihat bagaimana perang menghancurkan ekonomi mereka, membuat ketidakstabilan sosial politik mereka, mengorbankan nyawa tentu saja, dan seterusnya. Sehingga mereka kemudian melihat bagaimana caranya agar mereka tetap mendapatkan keuntungan yang besar tanpa melalui perang. Dan ternyata jawabannya adalah dengan melalui kerjasama, setidaknya perdagangan. Tahun 48 dibentuk General Agreement on Tariff and Trade di Swiss, yang mana kemudian tujuannya itu untuk meningkatkan interaksi perdagangan global dengan menyiasati tarif atau pajak atau bea cukai, bea masuk, dan seterusnya, dan kuota. Jadi sebelumnya perdagangan global itu terhambat karena setiap negara memberlakukan tarif yang berbeda-beda yang tujuannya untuk memproteksi ekonomi dalam negeri, sehingga kemudian tidak terjadi perdagangan global yang sebetulnya kalau barrier ini atau hambatan ini bisa disiasati, itu bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan global. Nah, GATT ini kemudian tahun 95 bermetamorfosis atau bertransformasi menjadi World Trade Organization atau WTO. Apa saja sih peran WTO? Setidaknya WTO ini dia mewakili 98% lebih kurang perdagangan dunia, sehingga kemudian perannya jadi sangat besar dalam hal memastikan perdagangan ini bisa saling menguntungkan idealnya, atau memastikan bagaimana kemudian perselisihan yang terjadi dalam perdagangan dunia ini bisa terselesaikan. Nah, terakhir yang ketiga itu juga dalam hal membuat kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan dunia, sehingga kemudian memastikan semua anggota WTO itu bisa sebisa mungkin meningkatkan aktivitas perdagangan globalnya. Dan salah satu contoh yang kemudian memperlihatkan peran WTO adalah bagaimana WTO dalam tanda kutip menengahi perang dagang antara Cina dan Amerika, yang mana Amerika kemudian dianggap bersalah karena tidak fair dalam memberlakukan tarif bagi produk-produk Cina yang sedianya akan masuk ke Amerika. Nah, tapi ternyata walaupun ada perjanjian atau organisasi yang mewadahi perdagangan secara global, di wilayah negara-negara di region-region tertentu kemudian berpikir juga untuk meningkatkan optimalisasi perdagangan di wilayah masing-masing, di region masing-masing melalui perjanjian dagang preferensial. Dan jenisnya ada banyak, terutama rata-rata didorong oleh kondisi geografis, misalkan di Timur Tengah dengan negara-negara di Timur Tengah, kemudian Asia Tenggara, kemudian Eropa, Amerika Latin, Amerika Tengah, Amerika Utara, dan seterusnya. Nah, tapi secara umum, menurut Kigan, perjanjian dagang preferensial ini setidaknya bisa dikategorikan menjadi 4 jenis atau 4 tahapan, 4 kelas integrasi ekonomi. Ada yang namanya free trade area, ada yang namanya custom union, ada yang namanya common market, ada yang namanya economic union. Dan keempat kelas ini kemudian dicirikan juga oleh 4 karakteristik utama. Yang pertama, mengeliminasi atau meminimalisasi tarif dan kuota di antara negara anggota. Biasanya ini menjadi ciri utama free trade area. Lalu kemudian, oh ternyata saya ingin lebih dari sekedar eliminasi tarif dan kuota. Saya juga ingin bersepakat untuk bikin common external tarif sama-sama dan kuota sistem. Yang mana akhirnya semuanya bersepakat bahwa ke negara manapun ekspornya atau impornya sepanjang di wilayah membership yang sama, tarifnya segitu-gitu aja gitu. Nah, maka kalau sistemnya mau tidak hanya eliminasi tarif dan kuota, tapi juga menyepakati common external tarif, maka yang terjadi adalah
integrasi jenis custom union. Oh, ternyata saya belum cukup nih untuk dua hal ini, saya juga pengen mengeliminasi hambatan-hambatan lain untuk pergerakan tenaga kerja, pergerakan modal, dan seterusnya, maka kemudian saya membuat common market. Oh, ternyata common market juga saya rasa belum cukup, saya pengen mengharmonisasikan dan menyatukan seluruh institusi politik, sosial, ekonomi di negara-negara anggota, sehingga kemudian ekonomi di region ini menjadi satu kesatuan tunggal. Maka namanya economic union. Jadi sekali lagi ada 4 tahapan, yang 4 ini kemudian dicirikan dengan 4 karakter, makin tinggi makin memenuhi keempat karakter tadi. Yang paling rendah free trade area, 1 karakter, kemudian yang paling tinggi adalah economic union dengan 4 karakter kerjasama. Apa contohnya? Kita mulai dari free trade agreement atau free trade area. Tujuannya tadi meminimalisasi pajak atau tarif atau bea masuk dan kuota barang impor. Kemudian biasanya aturannya ditanya rules of origin. Made in mana nih produknya? Kalau made in negara anggota, ya udah bisa masuk dengan tarif yang diminimalisasi. Kalau ternyata bukan dari negara anggota, ya mohon maaf, tarifnya juga jadi beda gitu. Contoh yang paling kentara menurut Kigen adalah NAFTA, North America Free Trade Agreement. NAFTA ini terdiri atas 3 negara, ada Amerika, Kanada, dan Meksiko. Awalnya hanya Amerika dan Kanada, maka namanya CAFTA, tapi kemudian Meksiko bergabung. Tujuannya ya untuk meningkatkan perdagangan di wilayah Amerika Utara ini dengan meminimalisasi tarif dan kuota dan hambatan lainnya. Dan NAFTA ini sampai sejauh ini lebih kurang sudah menyokong 1,2 triliun dolar Amerika perdagangan di 3 wilayah ini. Apakah itu berarti NAFTA sepenuhnya berhasil? Tidak juga. Kenapa? Karena kemudian ini membuka ruang bagi proteksionisme, jadi di mana negara-negara di wilayah NAFTA kemudian masing-masing memproteksi pasarnya, sehingga memberlakukan tarif yang secara tidak langsung merugikan perusahaan di produk yang sama di negara lain akibat tarif yang dinaikkan. Atau yang kedua, belum semua hambatan juga dapat dieliminasi dengan baik gitu. Nah, dalam konteks ini kan sebetulnya yang paling kaya di NAFTA itu Amerika dan kemudian Kanada dan Meksiko termasuk yang paling dalam tanda kutip nomor ketiga gitu dalam segi kekayaan, tetapi Meksiko mendapatkan keuntungan secara finansial, secara ekonomi dalam nilai ekspor, tetapi investasi yang masuk ke Meksiko itu belum sebesar yang diharapkan dengan adanya NAFTA karena keterbatasan infrastruktur di sana, kemudian juga isu imigran ilegal masih isu yang sangat panas sampai hari ini, hingga kemudian kalau teman-teman mengikuti, Donald Trump sempat bilang, ya udahlah kita bikin benteng yang kemudian menghalangi orang-orang Meksiko untuk masuk ke Amerika, dan kita pastikan orang Meksiko untuk membayar biaya pembuatan benteng tadi gitu. Nah, menariknya kemudian Amerika sempat keluar dari NAFTA, tapi kemudian menjalin kerjasama dengan Meksiko dengan 5 poin kerjasama yang akhirnya kemudian memaksa dalam tanda kutip Kanada untuk menyetujui poin-poin ini sehingga Kanada bisa masuk lagi dalam wilayah NAFTA dalam konteks menyepakati free trade area atau free trade agreement, termasuk dalam hal meningkatkan perdagangan mobil, kemudian menyelesaikan sengketa anti dumping dan seterusnya. Walaupun kalau beberapa tulisan yang saya baca terkait ini, Kanada menjadi pihak yang cukup banyak dirugikan dari perjanjian ini. Berikutnya ada custom union. Dalam custom union ini tujuannya tidak hanya meminimalisasi pajak atau bea masuk atau tarif dan kuota sistem terhadap barang impor, tetapi juga menyepakati tarif eksternal bagi negara-negara di anggota custom union tadi. Dan contohnya adalah Mercosur
yang mana anggotanya itu ada Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay, dan Chili masuk sebagai associate member. Dan mereka punya dua kesepakatan selain common external selain common external tarif juga kemudian menyepakati bahwa mereka bisa mengganti atau mengubah internal tarif mereka sesuai dengan kebutuhan sehingga kemudian menjadikan situasinya lebih fleksibel untuk kebutuhan mereka masing-masing, dan dampaknya juga lumayan besar walaupun belum sepenuhnya berhasil karena ketidakdisiplinan politik dan ekonomi di negara-negara tersebut gitu. Itu custom union. Contoh dari common market adalah CISA, Central America Integration System. Ada El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama sebagai anggotanya. Dan tujuannya tadi seperti dijelaskan di awal, tidak hanya meminimalisasi tarif dan kuota, kemudian menyepakati common eksternal tarif, tetapi juga mengeliminasi faktor-faktor penghambat mobilitas faktor produksi atau investasi. Misalkan seperti visa, misalkan dengan bebas visa sehingga kemudian tenaga kerja di negara A bisa pindah ke negara B tanpa keribetan visa dan seterusnya, atau untuk investasi dipermudah peraturannya untuk negara anggota dan seterusnya. Dan dampaknya adalah nilai perdagangannya meningkat cukup bagus untuk negara-negara ini, walaupun nanti teman-teman bisa cek kembali karena dinamikanya kan juga sangat cepat, sangat dinamis, sedangkan Kigan ini menulis dan terbit sekitar 15 tahun yang laluan, sehingga kemudian mungkin beberapa hal berubah atau upgrade atau malah mungkin bisa jadi mundur. Tetapi tujuannya ini adalah mengcapture secara teoritis gambaran awal terkait perjanjian dagang dalam lingkungan perdagangan global. Dalam konteks CISA ini, menurut Kigan yang jadi penghambat adalah proses integrasinya masih membutuhkan sangat mahal secara biaya, tidak efisien dan tidak terkoordinasi dengan baik di antara negara-negara anggota. Yang paling tinggi tingkatannya Economic Union, dia memiliki 4 karakteristik perjanjian dagang. Yang paling tingginya adalah harmonisasi dan unifikasi institusi ekonomi, sosial, dan politik. Dan contoh yang paling kentara adalah Uni Eropa. Uni Eropa anggotanya lumayan banyak, nyaris seluruh negara di Eropa, dan mereka kemudian menyepakati bahkan memiliki mata uang sendiri, kemudian orang yang bergerak di wilayah Uni Eropa bebas visa, satu visa yang sama untuk masuk ke negara itu, sehingga mempermudah orang untuk menjelajahi Eropa, sekaligus juga membuka kesempatan untuk mereka meningkatkan keuntungan dari kemudahan tadi gitu. Misalkan kalau orang ke Eropa asalnya mau ke Jerman aja, tapi kemudian karena mereka tahu bahwa dengan visa yang sama, mereka juga bisa pergi ke Eropa Timur, misalkan ke Ceko, misalkan, atau mau ke mana, mereka akan ya udah gitu sekalian karena mudah mereka akan pergi ke sana, sehingga kemudian mendorong penguatan ekonomi secara region di wilayah Uni Eropa. Dan itu terbantu dengan mereka sangat concern untuk berupaya mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan di antara negara-negara ini agar bisa saling menunjang satu sama lain. Walaupun yang menarik dari Uni Eropa ini adalah keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa beberapa tahun terakhir, kalau nggak salah antara tahun lalu atau 2 tahun ke belakang. Dan memang posisi Inggris di Uni Eropa ini sangat menarik karena Inggris menjadi bagian dari Uni Eropa tapi tidak menyetujui kesepakatan mata uang tunggal euro, dan juga bahkan visa untuk masuk ke Inggris juga berbeda. Jadi walaupun jadi anggota Uni Eropa tetap tidak melebur sebagai economic union yang tunggal gitu. Jadi itu aja untuk
pertemuan kita sekarang tentang lingkungan perdagangan global. Kenapa kita mempelajari lingkungan perdagangan global? Karena pada akhirnya pola pemasaran atau strategi pemasaran akan berhubungan atau akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana perjanjian perdagangan itu diciptakan atau dikreasikan, baik yang internasional di bawah WTO maupun yang preferensial di wilayah regional masing-masing, dan akan terdampak pula dengan jenis karakteristik perjanjian dagang seperti apa yang dimiliki. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.